hanya di hati. Mengapa hidup terasa tak pasti? Mengapa hidup terkadang terasa tanpa arti? Akankah terus begini? Pernahkah dengar namanya tentang hidup di dunia penuh cinta, tentang arah langkah kita menuju bahagia? Cobalah renungkan damai dalam
kita bersama. Karena kita peduli untuk pendidikan anak kita, maka masyarakat di sini ya, dari pemerintah membangun TK Nawada Masika ini, masyarakat pun harus mendukung. Kalau dibangun gedungnya dari masyarakat tidak mendukung, ini hanya tinggal gedung sia-sia, tidak bermanfaat. Tetapi karena pentingnya pendidikan dalam membawa perubahan, maka kita harus sama-sama mendukung. 2015 lalu kami ke sini, di sini masih hutan. Tapi setelah mengenal pendidikan, dibangun sekolah ini, kita sudah melihat perubahan di anak kita. Dulu mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah, belum mengenal baca tulis, belum pandai mengucapkan salam, berdoa juga belum. Tapi hari ini kita saksikan sendiri anak-anak kita sudah berani tampil di depan. Ya. Ini juga satu perubahan karakter yang positif. Bisa bernyanyi, bisa mengucapkan salam, ya. Bisa berdoa, juga berubah karakternya, sopan santunnya. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu melalui pendidikan. 5 tahun ini, kalau secara usia, anak kita juga masih usia TK. Jadi sekolah ini juga masih usianya seusia anak kita yang ada di sini. Tanpa support, dukungan dari masyarakat, maka perkembangan Nawada Masika ini juga akan terandalkan. Maka mari kita sama-sama dukung Yayasan Arya Marga dalam mendukung untuk penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, yang mana usia dari 3 tahun sampai 7 tahun. Kalau sekarang sudah berubah lagi ya, nanti ada masa transisi ya, PAUD ke SD. Jadi nanti usia kelas 1 SD, kelas 2 SD ini pendidikannya, sistem pembelajarannya seperti di PAUD, pendidikan yang menyenangkan. Ini perubahan kurikulum yang terjadi. Jadi pendidikan anak usia dini nanti tidak hanya sampai TK, tapi juga nanti ke SD. Ya, ada transisi dari PAUD ke SD. Jadi kelas 1, kelas 2 SD pembelajarannya seperti pembelajaran di TK. Karena perubahan kurikulum yang berubah-ubah sekarang membuat stres anak-anak kita. Ya, kelas 1 SD sudah dituntut harus bisa baca tulis ini itu, dan juga kurikulumnya sangat tinggi. Ya. Jadi di sini akan ada perubahan dalam kurikulum pendidikan, yang mana anak kelas SD, kelas 1 dan 2 juga pendidikannya seperti pendidikan di usia dini di PAUD yang menyenangkan. Dan ini juga dimulai dari PAUD ini sendiri, dari anak-anak kita. Kalau dari usia dini, dari 4 tahun, 5 tahun sudah disekolahkan di PAUD TK Nawada Masika, anak-anak kita sudah mulai terbiasa, ya kan? Sosialisasi dengan kawannya yang dulunya mungkin masih takut, ya, bergaul dengan kawannya juga belum bisa ngikut mamanya ke mana-mana, tapi sekarang sudah bisa. Ya, bagaimana diajari guru-gurunya di sini berbagi, bagaimana kita bakti pada orang tua, ya. Bagaimana kita berdoa, tadi sudah bisa nyanyi Indonesia Raya juga. Inilah satu perubahan-perubahan positif yang memang harus kita apresiasi. Dan kami dari Kementerian Agama juga mengaturkan terima kasih pada Yayasan Arya Marga yang atas perjuangannya, dedikasinya, maka perubahan di Pulau Merdu, khususnya di Desa Anak Gunung ini, angsur-angsur ada perubahan, ada peningkatan yang lebih baik. Dan seperti yang dilaporkan Pak Ali tadi, sudah mulai ada kemandirian dari masyarakat sini, dan itulah yang diharapkan. Jadi jangan tergantung ke 1 atau 2 orang. Jangan nanti Pak Ali nggak ada di sini, males aku wilayahnya sudah semoga ini jadi kosong. Ya, adanya ramainya kalau pas hari raya saja. Jadi KTP-nya kalau dulu agama Buddha KTP, hanya KTP-nya Buddha, ya kan? Tapi belum tahu cara berdoa, cara pengabdiannya seperti apa. Nah, setelah dibangunkan wihara, jadi umat Buddha hari raya. Ramainya datangnya pas hari raya aja, pas hari besar saja. Nah, kalau bisa tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau bisa, ayo kita sama-sama dari hati kita. Mulai dari hati kita. Oh iya, saya bersyukur
Karena sekarang saya sudah mengenal agama Buddha secara benar-benar loh, tidak hanya KTP. Anak-anak saya sudah tahu salam namo budaya. Jangan nanti anak kita dari sekolah pulang selamat siang ma budaya. Nah kita sebagai ibunya nggak tahu batasnya. Apalah anak kita itu, kita diam aja. Kan anak kita kok mama diam aja sih, saya ucapkan salam kan gitu ya. Ya Bu ya. Jadi kita juga harus belajar tentang agama Buddha. Anak kita sore-sore ya, ayo nih kita sembahyang, Pancepiyo diantar baca namaskara. Nah, orang tuanya belum tahu baca namaskara. Jadi mari kita gunakan momen yang berharga ini Bapak Ibu ya untuk benar-benar bisa mengenal, tidak hanya mengenal kulitnya saja. Oh ya, saya agama Buddha, saya sudah punya wihara, tetapi secara intinya ajarannya kita belum belajar. Ya, kita orang tua juga harus belajar. Belajar itu seumur hidup, ya. Belajar itu sepanjang masa. Tidak hanya anak-anak kita yang belajar, kita juga bisa belajar dari anak-anak kita. Misalnya anak kita pagi-pagi mengucapkan salam, ya kita juga membalas salamnya dengan senyum bahagia, maka kita juga akan bahagia. Dalam rumah tangga itu juga akan bahagia. Maka ini tanggung jawab kita semuanya. Ya, mungkin sampai Jumat anak-anak kita belajar di sini dengan ibu-ibu gurunya, ya, sampai jam 10. Tetapi Sabtu Minggu malam hari sama ibu-ibu di rumah. Dan itu juga tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak kita di rumah, ya. Itu kami juga terima kasih kepada guru pembinanya ya, Bu Kartini, Bu Meliana, yang juga terus bersemangat ya dalam membimbing anak-anak kita. Ibu-ibu nggak perlu meragukan, Bu, gurunya dari kampung sendiri, kurang inilah misalnya kan, harus dari jauh. Tidak, sama saja. Karena kalau kita datangkan dari jauh, tidak ada yang mau ke kampung yang jauh 3T seperti ini. Ya, Pak Ali dan kewalahan berapa kali datangkan guru dari Jawa, tidak mau. Bahkan boro-boro karena Mungun ya, di kota Selat Panjang aja pada nggak betah kalau ke Meranti. Maka kita harus berdayakan rumah di sini. Makanya kemarin saya bilang ke yayasan, kita tingkatkan kualitas pendidikannya. Nah, sudah mulai ngejar paket C, nanti juga lanjut kuliah. Ada kuliah jarak jauh. Jadi tidak kalah penting juga secara kualitas tetap akan pelan-pelan ditingkatkan. Di TK Nawang Sika Bete juga guru sama memberdayakan orang sana, ada 3 guru, ya, dan itu juga dikuliahkan sampai S1 juga. Maka di sini juga pelan-pelan seperti itu. Nah, kalau dari kampung sendiri yang membina, maka akan jangka panjang. Kalau bisa ini seterusnya ada. Tadi laporan dari Pak Ali keluar 7 masuk 7 ya, berarti imbang, belum ada peningkatan. Nah, berarti kakeknya sukses ini gurunya ya. Sukses semua, karena kalau anaknya cukup 2 saja kan, tahun ini masuk TK, nanti sudah 3 tahun, yang kelas ini kelas 3, ini baru masuk TK lagi kan udah habis. Kakeknya sukses ya. Jadi gimana ini? Kalau gitu nggak boleh kafe, nanti kami yang kewalahan, semua ekonomi sekarang sulit gitu ya. Tapi memang itulah perubahannya ya. Mungkin juga ada beberapa yang pindah ya, pindah ke Batam, pindah kemana, jadi langsung terjadi perubahan karena semakin tinggi pola pikir ya. Tingkat pendidikan juga akan pola pikirnya berubah, nggak mau jadi kampung terus, saya mau ke Malaysia misalnya, supaya ekonomi saya berubah. Nah, itu memang perubahan. Dan itu ya memang perubahan ya, nanti saya. Tapi paling tidak yang ada di sini, mari kita sama-sama tetap dukung perkembangan Nawang Sika ini. Ya, karena di sini juga layanannya kan kalau di kota, kalau TK itu SPP-nya tinggi Bu. Karena untuk membimbing anak TK itu sangat sulit loh, butuh kesabaran yang luar biasa, operasionalnya juga besar. Maka kalau SPP di kota itu anak saya itu 450 itu. 450.000. Di sini berapa? Di sini berapa Pak? Coba jawab dengan jujur. Ada ditarik SPP? Tidak ada. Ini benar-benar ya ikhlas beramal loh yayasannya, seperti logo Kemenang. Ya, SPP nggak ada ditarik, bahkan untuk baju aja apa ya dapat subsidi yayasan ya 50% gitu ya, tidak sepenuhnya. Maka kita harus sangat bersyukur
di sekolah di kampung kita yang jauh dari kota ini ada TK, ya, bahkan SPP-nya juga gratis, bajunya juga dapat subsidi yayasan. Gimana Pak ada caranya? Saya nggak tahu berkedanannya dari mana, ya, karena itu tidak sedikit Bapak Ibu, ya. Jadi ayo kita sama-sama. Kalau nggak kita siapa lagi, ya kan? Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau kita sendiri nggak mau berubah ya nggak akan berubah. Tapi dengan anak-anak kita yang mulai dari kecil kita bimbing, kita harapkan 30 tahun lagi akan menjadi orang-orang yang sukses. Siapa tahu nanti di sini ada yang menjadi menteri pendidikan, kan bisa berubah. Kemajuan di desa anak dulu ini. Atau siapa tahu ada yang menjadi presiden, ya kan? Kita nggak tahu loh, ya. Kita nggak tahu perkembangan masa depan anak kita besok seperti apa. Tapi harus kita mulai dari sekarang. Kalau kita sekarang sudah nggak mendukung hal yang positif anak kita, ya tentu masa depannya akan lebih buruk lagi. Tapi kalau kita dukung hal-hal yang positif, ini untuk mendukung karir yang positif anak kita, untuk kemajuan anak-anak kita nanti. Ya, itu ya Bu ya. Tetap didukung semuanya ya. Ya paling tidak nanti yang muda-muda kalau nikah ya jangan hanya 2 lah, 3 boleh lah, macam saya 3 atau 5 nggak apa-apa deh, 5 yang penting kan masih bisa tercukupi gitu ya, biar di sini tetap ada, karena banyak anak banyak rezeki ya kan dari KTP, nanti artinya nambah begitu ya. Biar rezekinya nambah ya. Baik, ini yang kami sampaikan ya. Dulu semuanya kami terima kasih atas semangatnya, ya, dedikasinya, dan kami berharap ya untuk tahun-tahun berikutnya juga semakin ada peningkatan ya. Karena operasional juga persiswa sekarang. Kalau siswanya semakin sedikit operasionalnya, ya kan? Nanti kasihan Pak Ali harus mencari dana kemana lagi, ya kan? Untuk bayar gurunya, untuk operasional sekolah, dan untuk mesin pemotong rumputnya ini juga. Kalau ruangan kita nyaman kan enak anak kita belajar. Tapi kalau rumputnya tinggi kan kita takut juga ya, nanti ada ular atau apa kita takut juga. Maka sarana prasarana lingkungan ini juga harus diperhatikan. Ya, nanti gimana kita koordinasikan lagi supaya semuanya merasa nyaman ya, kita juga anak-anak kita nyaman belajarnya, orang tua juga gak risau ya. Nanti kalau di sini udah nyimak tinggi kan orang tua risau, gak mau menyekolahkan di situ, mak jadinya kan jadi takut ya Pak Ali. Ini juga menjadi perhatian kita juga ya. Dan sekali lagi satu hal pesan saya, sekolah ini milik Bapak Ibu semuanya, bukan milik saya Kementerian Agama, bukan milik penyelenggara juga, bukan milik Pak Ali Alafis Akusan Armada, tetapi ini milik Bapak Ibu semuanya, milik anak-anak kita semuanya. Maka harus sama-sama kita jaga, harus sama-sama kita rawat ya, supaya bangunan ini bisa tahan lama ya, lingkungannya juga terjaga, kebersihannya mungkin sesekali, sebulan sekali bisa royong sama-sama, jangan nanti diserahkan ke Pak Ali semua. Nah kalau ini dikerjakan sama-sama kan enak, misalnya pas hari libur gitu sama-sama kan jadi ringan ya. Kalau sekolah kita bersih, daerah kita bersih kan kita juga nyaman, pelihara juga semangat ya, karena pelihara juga untuk menenangkan hati kita. Tapi kalau pelihara sudah lingkungannya kotor kan hati kita juga gak tenang ya, gak nyaman gitu ya. Itu harapan kami dari Kementerian Agama. Sekali lagi selamat dan sukses ya atas pelepasan wisuda dari TK Nawada Masika Aryamarga yang kelima. Semoga sukses dalam meraih masa depan dan sukses dalam pendidikan pada jenjang selanjutnya ya. Kami dari Kementerian Agama sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada yayasan ya, pada guru pembina, pada orang tua siswa. Semoga kita semuanya diberkahi dengan sehat, bahagia, lahir dan batin. Akhir kata dari saya, Sabda Santa Bawantu Sri datang. Semoga semakin hidup berganti. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan namo buddhaya.